Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ulfa Sifti Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus berkaitan dengan pengertian, fungsi, tujuan, jenis, dan contoh asesmen. Berikut ini adalah deskripsi kasusnya. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 sekolah dasar yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Kemudian, berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut dan jelaskan pertimbangan Anda? Lalu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Baiklah teman-teman, saya akan memberikan tanggapan berdasarkan studi kasus yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila saya menjadi wali kelas 4 yang nantinya akan mengampu Diana, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal Diana. Setelah diketahui hasilnya, saya bisa menyusun rancangan asesmen yang tepat untuk Diana. Cara melakukan asesmen diagnostik kepada Diana antara lain dengan memberi soal yang berkaitan dengan materi di kelas 4. Sehingga saya dapat mengetahui kemampuan awal Diana dilihat dari segi kognitifnya. Selain itu, saya juga memberikan kuesioner untuk Diana terkait karakteristik, minat, motivasi, serta gaya belajar. Saya juga perlu menggali informasi terkait kondisi lingkungan belajar Diana di rumah, dengan cara melakukan wawancara bersama Diana dan orang tuanya. Berdasarkan deskripsi kasus, kemungkinan besar Diana merupakan peserta didik dengan kemampuan kognitif rendah serta memiliki gaya belajar auditori. Asesmen yang akan diberikan kepada Diana berupa asesmen formatif dengan tes dan non-tes. Asesmen formatif dengan tes dapat dilakukan menggunakan tes lisan. Tes lisan dipilih dengan pertimbangan bahwa Diana dapat mengulangi menjawab soal ujian secara lisan dan individual meskipun hasil ulangan tertulisnya kurang baik. Kelebihan tes ini yaitu guru dapat memperoleh informasi secara langsung terkait pengetahuan, sikap, dan kepribadian. Bagi Diana yang memiliki kemampuan berpikir kurang, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan tertulis, tes ini dapat menolong Diana sebab ia dapat menanyakan secara langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud oleh guru. Selain itu, Diana juga bisa mendapatkan umpan balik secara langsung berdasarkan jawaban yang telah ia sampaikan. Sedangkan asesmen formatif dengan non-tes dapat dilakukan menggunakan jurnal harian dan portofolio. Jurnal harian dipilih dengan pertimbangan guru dapat memantau perkembangan Diana secara berkala selama proses pembelajaran.
Portofolio dipilih karena dapat digunakan untuk mendokumentasikan perkembangan Diana, melatih Diana untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan, dan memberikan kesempatan kepada Diana untuk menunjukkan keunggulan dirinya. Selain itu, saya juga dapat menerapkan asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Asesmen ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Diana sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam kegiatan asesmen ini. Diana diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Jenis asesmen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, sebagai umpan balik memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi, dan memacu perubahan suasana di dalam kelas. Kesimpulan yang dapat diambil dari asesmen yang telah didesain dan dilakukan adalah guru sebagai pendidik hendaknya mengenali terlebih dahulu kemampuan dan potensi setiap peserta didik agar dapat merancang asesmen yang sesuai. Dalam melakukan asesmen, guru perlu memantau perkembangan peserta didik sesuai dengan asesmen yang diterapkan. Apabila sesuai, maka asesmen yang digunakan bisa dilanjutkan, namun apabila tidak sesuai, maka guru harus merancang alternatif asesmen lain yang lebih efektif diterapkan pada peserta didik. Demikianlah pemaparan studi kasus terhadap peserta didik bernama Diana yang berkaitan dengan pengertian, fungsi, tujuan, jenis, dan contoh asesmen. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.